keinginan Pak Prabowo agar IKN sudah bisa ditempati sebagai ibu kota di tahun 2028 atau kurang lebih 3 tahun lagi, kemungkinan besar bakal meleset. Jadi kami sudah persiapan untuk seluruhnya pindah ke IKN. Lagi-lagi, Amin Rais pesimis terhadap pembangunan IKN. Ia menilai bahwa yang namanya IKN nampaknya sulit untuk bertumbuh dan berkembang, apalagi agenda untuk pemindahan ASN. Kenapa orang-orang seperti Amin Rais ini tidak berhenti untuk kemudian berpikir negatif? Nah, untuk itu kita juga akan dengarkan bagaimana Pak Bas, Kepala Otorita IKN, menepis semua kritik, menepis semua tuduhan dan pikiran-pikiran picik seperti Amin Rais bahwa IKN komitmennya akan terus membangun, apalagi Prabowo sudah menyiapkan anggaran. Demikian juga dengan anggaran yang diblokir. Apakah yang dimaksud dengan anggaran yang diblokir maka tidak ada pembangunan di IKN? Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya harap kita tonton dengan baik sebab kita mau melihat informasi yang jauh lebih benar, jauh lebih realistis tentang pembangunan IKN. Lagi-lagi Amin Rais mengeluarkan pernyataan bahwa proyek yang dia anggap sebagai gagalnya Mulyono alias Pak Jokowi itu kemudian ia menilai berpotensi tidak menjadi proyek yang berjalan mulus. Ia menilai juga bahwa Pak Jokowi terlalu terburu-buru untuk kemudian menjadikan IKN sebagai ibu kota Nusantara untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, saya mau mengajak kepada Anda, ayo kita tonton. Ini ada pikiran-pikiran dari Pak Bas, ya, Pak Basuki yang akan menepis semua pikiran-pikiran negatif tentang IKN, termasuk yang disampaikan oleh Amin Rais. Begitu juga nanti kita akan sodorkan kepada teman-teman, mengingat belakangan sedang diramaikan bahwa IKN anggarannya sudah diblokir. Mereka ini memahami pemblokiran anggaran seolah-olah maka proyek IKN itu tidak lagi dilanjutkan. Halo guys, mari kita sama-sama ikuti pernyataan dari seorang Amin Rais yang kemudian dibantah oleh Pak Basuki. Ini dia. Melihat perkembangan kelanjutan pembangunan IKN sekarang ini, keinginan Pak Prabowo agar IKN sudah bisa ditempati sebagai ibu kota di tahun 2028 atau kurang lebih 3 tahun lagi, kemungkinan besar bakal meleset. Ini saya harus terus terang. Jadi mengapa? Jadi meminta ASN supaya bersedia dipindah ke IKN secara sukarela sulit bisa dibayangkan. Tokoh yang berpendapat sulit ribuan ASN mau dipindah ke IKN adalah menteri yang cerdas dan cukup jujur, yaitu Dr. Abdullah Azwar Anas. Dia adalah menterinya Mulyono sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB. Nah, dia minta ke Mulyani, Menteri Keuangan yang sangat setia pada Mulyono, agar ASN yang bersedia pindah ke IKN diberi insentif masing-masing 100 juta rupiah. Ternyata iming-iming 100 juta rupiah tetap tidak mengubah sikap ASN itu. Nah, bila kita cermati keinginan Prabowo agar di IKN segera dibangun gedung-gedung legislatif dan yudikatif, dan di tahun 2028 Prabowo akan mulai mengantor di IKN, bukan lagi di Jakarta, mungkin ini maaf ya, mungkin tidak mudah terlaksana. Mohon maaf bila saya berpendapat lain. Itu Oke, tidak apa-apa. Itu sebagai bagian dari opini ya, bagian dari pendapat ya, kita mungkin harus hormati. Bisa saja memang benar ya, bisa saja memang benar, berpotensi masih belum akan ada permindahan atau belum ada kegiatan. Bahkan apa yang menjadi cita-cita untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota mungkin belum terrealisasi di tahun 2025, mungkin di tahun 2026, mungkin di tahun 2027. Bahkan mungkin sepanjang pemerintahan Prabowo Gibran, IKN belum kemudian dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan beraktivitas pemerintahan kita.
Tapi apakah kemudian pembangunannya berhenti? Wah, ini harus dijawab oleh orang yang punya otoritas. Kalau cuma analisa-analisa liar seperti Pak Amin Rais, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya bilang ini juga kita anggap sebagai analisa liar? Karena memang persoalannya sampai dengan saat ini, otoritas IKN itu masih menyebut bahwa IKN ini beberapa saat lagi yang namanya ASN akan pindah. Yang kedua, pembangunannya sudah dianggarkan 48 triliun untuk periode sekarang. Kan gitu. Oh iya, tapi kan anggarannya diblokir. Kita kenapa memahami yang dimaksud dengan anggaran diblokir itu seolah-olah pembangunan tidak bisa berlanjut? Mengapa kita memahami ketika Kemenkeu memblokir proyek-proyek tertentu dalam konteks keuangan itu kemudian dipahami juga untuk pemberhentian? Kenapa kita tidak pahami bahwa ini dalam rangka untuk satu, efisiensi, yang kedua, penataan ulang, yang ketiga, memperbaiki situasi misalnya mana yang lebih prioritas untuk dibangun. Nah, untuk melakukan hal itu maka diblokir dulu, jangan dulu dikucurkan, kan gitu. Jadi untuk pemblokiran dana IKN ini tolong dipahami secara komprehensif. Kita langsung saja dengarkan baik-baik ini pernyataan dari Kepala Komunikasi Kepresidenannya, Bang Hasan Nasbi. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memastikan anggaran untuk pembangunan proyek IKN tidak dipangkas. Nah, itu kan guys. Jadi tolong dipahami bahwa yang dimaksud dengan pemblokiran anggaran bukan dalam konteks penghentian proyek, guys. Kan gitu. Apalagi sekarang sistem-sistem pemerintahan kita, kementerian-kementeriannya itu udah mulai terbagi-bagi. Ya, ada semacam dulu kalau ibaratnya judul keuangannya ini untuk satu menteri, ya kan. Sekarang ada menteri-menteri yang kemudian harus terpisah. Kan itu. Bagaimana menteri desa, daerah tertinggal, kemudian perumahan rakyat, semua itu tadinya satu mata anggaran. Nah sekarang itu dipecah-pecah gitu loh. Itu jangan dilupakan. Makanya katanya Bang Hasan Nasbi ada otorita IKN, ada PUPR ya. Yang jelas ada anggaran-anggaran atau pos-pos anggaran proyek-proyek pemerintahan ini itu yang kemudian harus ditata ulang. Jadi untuk menata itu mau tidak mau harus diblokir dulu. Jadi bukan kemudian pembangunannya itu dihentikan. Aku pikir kenapa kita harus bahas ini, karena saya khawatir para orang yang anti Jokowi misalnya ini mencocok logikan. Karena sebenarnya begini loh, kita udah mengeluarkan anggaran besar untuk IKN. Bukannya kita optimis dan ikut membantu pemerintah sekaligus menegakkan korupsi, anti korupsi ya. Itu kenapa? Karena banyak sekali anggaran yang kemudian sebenarnya bisa dialokasikan untuk pembangunan dan juga untuk pertumbuhan di bangsa dan negara kita ini. Itu banyak terpangkas bukan karena untuk apa-apa. Bukan karena boros untuk apa-apa, tidak, tapi karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, coba korupsi itu hilang, coba maling-maling secuil atau serupiah pun di Republik ini itu hilang. Aku yakin kebutuhan makanan gratis, kebutuhan pembangunan infrastruktur, fasilitas-fasilitas pendidikan kesehatan publik untuk masyarakat itu betul-betul akan terjamah dan terrealisasi. Kan gitu. Tapi aku yakin Pak Prabowo di tengah program makanan bergizi gratis, ia juga masih menggelontorkan dana 48 triliun persiapan untuk 2025 ini sepanjang 5 tahun
periodenya Pak Prabowo Gibran. Jadi aku pikir tidak ada yang kemudian perlu kita khawatirkan. Itu guys, hanya memang kelompok penyinyir, kelompok-kelompok yang anti Jokowi itu akan sorak gembira kalau IKN itu mangkrak. Kenapa? Itu supaya menjadi validasi atau semacam pembenaran bagi para anti Jokowi ini untuk kemudian menyampaikan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu gagal, Pak Jokowi itu bermasalah. Kan gitu, keinginannya kan itu. Bukannya kita doakan. Sekarang ini udah nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah selesai 20 Oktober. Maka dengan demikian pembangunan IKN tidak boleh lagi kita sematkan dengan Jokowi. Bahwa memang sudah dimulai di eranya Jokowi, iya, keberaniannya Pak Jokowi benar. Tapi ide pindah ibu kota juga kan sudah sejak dari presiden pertama. Namun memang Pak Jokowi yang kemudian star untuk kemudian memindah. Tapi sekarang sudah eranya Pak Prabowo. Kalian pendukung Prabowo, kalian yang tadinya anti Prabowo kemudian sekarang sudah terlihat menjilat ke Pak Prabowo, takut mengkritik ke Pak Prabowo, bahasanya halus-halus ke Pak Prabowo. Ayo sekarang mari kita doakan Prabowo, bukan doakan Jokowi. Doakan Pak Prabowo supaya dia bisa menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Amin Rais, kepentingannya Said Didu, kepentingannya Refli Harun, dan kepentingan kita bersama. Bukan hanya kepentingan Pak Jokowi. Emangnya Pak Jokowi mau balik ke IKN? Ya enggak lah. Kalaupun dia datang-datang untuk kemudian melihat-lihat, ya sama, saya pun kepingin ke IKN. Nah, untuk menepis itu coba kita lihat ya. Ini ada nih pernyataan dari Pak Basuki. Ada podcastnya yang menurutku ini terkini dan terbaru. Judulnya Basuki jawab kritikan tentang IKN di IDN Times ya. Langsung saja kita dengarkan guys. Sudah selesai baru bulan Februari ini selesai. Jadi kami sudah persiapan untuk seluruhnya pindah ke IKN. Selama ini ada 3 kantor kami di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Dengan selesainya kantor IKN sekarang, saya sudah bersepakat dengan seluruh rekan-rekan saya, teman-teman saya di IKN untuk pindah. Pindah semua ke sana? Iya, kami sudah punya menempati beberapa rusun yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sebelumnya untuk ditempati oleh para karyawan OIKN. Jadi nantinya akan lebih lama di sana. Nah, jadi kalau dari segi struktur organisasi, dari segi besaran ya organisasi OIKN itu sebenarnya berapa orang sih Pak? Termasuk sekarang ini yang sampai tahun 2024 sebelum ada penerimaan CPNS 2024 yang akan masuk pada bulan April nanti ada sekitar 500 orang. 500 orang. 500 orang dari pegawai negerinya sekitar 290-an orang, yang lainnya yang non ASN dari P3K, PPN, PM dan sebagainya yang nanti akan tersaring dengan adanya kebijakan nasional tentang kepegawaian ini. Nah, tentu ini yang the hottest issue 1, 2 hari, 3 hari, minggu ini adalah soal pemangkasan anggaran ya yang dialami oleh semua KL sebetulnya. Dan tetapi untuk OIKN ini kan sudah diputuskan ada 48,8 triliun untuk 5 tahun ini ya di era Pak Presiden Prabowo. Konsekuensinya apa itu? Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY pada saat ratas tanggal 21 Januari. Tidak yakin bagaimana cara mengobati nyeri lutut atau sakit punggung, pinggul atau siku. Kemudian dikembali ratas lagi pada tanggal 3 Februari yang lalu. Jadi Bapak Presiden telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Ada kantor presiden, kantor-kantor Kemenko, kemudian rumah jabatan menteri, kemudian ada kantor-kantor beberapa kantor swasta yang masuk. Kemudian
prasarana lainnya, air minum, listrik dan sebagainya, itu baru yang dianggap sebagai ekosistem eksekutif. Bapak Presiden mempunyai target, cita-cita, keinginan agar IKN ini menjadi ibu kota politik ya. Pada tahun 2028. Dan saya tanya apa itu ibu kota politik, beliau menyampaikan ya semua ekosistemnya yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah siap untuk beraktivitas di sana. Dengan asumsi bahwa kalau itu pemerintahan sudah bergerak di sana, semua kegiatan ekonomi akan mengikuti. Jadi beliau ingin berkantor kalau sudah siap semua pada tahun 2028. Artinya sampai itu siap di tahun 2028, Presiden akan tetap berkantor di Jakarta, di Istana Jakarta. Saya kira implisitnya begitu. Itulah yang disiapkan dengan anggaran 48,8 triliun. Kalau ibu kota politik tuh kira-kira referensinya kayak Canberra, Pretoria, Afrika Selatan, Washington DC dulu gitu pada ya? Saat menyusun master plan kepindahan IKN ini, kita pelajari ada 90-an kota, ibu kota negara, termasuk Astana, Brasilia, Canberra, Putrajaya. Putrajaya. Semua dipelajari, masuk yang Myanmar apa namanya itu ya. Myanmar, segala semua dipelajari. Namun kami pada saat itu dengan Bappenas ingin supaya kota ini menjadi kota bukan hanya kota politik, bukan hanya kota administrasi, tapi ya ibu kota. Yang dengan karena kita punya Banjarmasin, kita punya Balikpapan, sehingga ketiga ekosistem kota itu diasumsikan, diprediksi untuk bisa saling mendukung, sehingga IKN sendiri akan terbantu oleh Balikpapan dan Samarinda, sehingga diputuskan untuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN sepanjang 58 km. Asumsinya atau tujuannya agar dari Balikpapan nanti ke IKN tidak lebih dari 40 menit, termasuk pembangunan bandara di IKN. Kalau dari bandara ke IKN hanya 18 menit, sehingga itu akan bergerak sebagai kota ibu kota. Kalau tujuannya adalah ibu kota politik, artinya kayak misalnya yang tadinya sempet tuh, apalagi ada Taipan sempat foto, terus dibilangnya wah akan membangun 4 mall besar di dalam apalah gitu, itu apakah akan seperti itu? Karena artinya kan kalau ibu kota politik nggak perlu 4 mall, nggak perlu banyak yang laser gitu, atau seperti itu kah? Iya, jadi masih sekarang sedang persiapan juga salah satu mall di satu kompleks dengan Hotel Swiss Hotel itu bukan dibangun. Jadi saya kira ya tetap. Ya. Kemudian juga nanti akan ada sebentar lagi besok kami ketemu dengan investor yang untuk taman safari. Kita akan bangun taman safari di sana. Okay. Jadi dan perkantoran akan segera dibangun di sana. Jadi kalau highlightnya 48,8 triliun itu fokusnya akan membangun apa? Satu, kompleks yudikatif. Jadi MK, MA, Komisi Yudisial, huniannya, kemudian kawasannya kita bangun. Server lemot, resource limited, kurang fleksibel. Saatnya beralih ke VPS Hostinger. Kemudian legislatif juga, DPR, MPR, DPD, huniannya dan kawasannya kita bangun. Jadi termasuk jalan-jalan dan sebagainya, termasuk juga itu tadi perkantorannya semuanya, termasuk ekosistem perkotaannya. Jadi itu yang kami desain dengan rencana anggaran yang 48,8 kilo. Termasuk pemeliharaan. Karena kan kalau bangunan nggak ditempatin biasanya malah agak bahaya. Sekarang ini fase satunya, tahap 1 yang dibangun pada tahun 2022 sampai 2024
yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR berupa istana, kantor presiden, 4 Kemenko, berarti 16 tower, kemudian nanti 47 apartemen, 36 rumah tapak menteri, dan juga kawasan lainnya, jalan kawasan sekitar berapa kilometer, kalau tol itu 58, jalan kawasan cukup panjang, itu sudah akan diserahkan pada UIKN untuk dipelihara. Itu akan masuk pada tahun 2025 ini untuk memelihara dan memanfaatkan prasarana yang ada. Jadi anggaran 2025 kami dari 48 tadi, yang sudah ada di DIPA kami ada 6,3 awal ya Bu, sebelum Inpres. Sebelum Inpres. Dari 6,3 triliun itu kami dengan perintah Bapak Presiden ratas pada tanggal 21 Januari itu dibutuhkan tambahan 8,1. Karena kan kita hitung kalau ini nanti DIPA-nya baru efektif Februari Maret, jadi kan penyerapannya pasti tidak semua. Jadi kita hitung hanya butuh 8,1, sehingga 6,3 tambah 8,1. Namun dengan Inpres itu kan kita juga kena pemangkasan, tapi pada tanggal 3 Februari beliau sudah memerintahkan Bapak Mensesnek untuk menyesuaikan itu. Oke. Berarti terakhir ketemu sama Presiden kapan? Tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari ini ya? Iya. Pak Basuki. Waktu itu merevisi sedikit desain untuk legislatif, untuk yang gedung rapat paripurnanya. Dibikin lebih grande, lebih berwibawa, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena Pak Basuki ini kan terlibat sejak sebelumnya ya, pemerintahan sebelumnya sebagai Menteri PUPR dan bahkan terakhir di era Pak Jokowi jadi PLT ya. Banyak masyarakat melihat bahwa Presiden Prabowo karena punya program makan bergizi gratis, food estate yang juga membutuhkan biaya yang besar, tidak menjadikan IKN sebagai prioritas. Merasa nggak seperti itu? Saya ini birokrat, ya, jadi saya tidak merasakan itu, apalagi beliau sudah memerintahkan selesaikan tahun 2028. Jadi timeline saya sekarang ini ada tahun 2025, saya harus menyiapkan apa if ASN mulai pindah. Kemudian yang kedua 2028. Apa yang harus saya siapkan untuk menjadi ibu kota politik. Lihat itu tidak hanya fisik saja. Lihat itu Amin Rais. Saya juga dengan para deputi kita rapat, tidak hanya menyiapkan prasarana dan sarana, tapi juga menyiapkan bagaimana nanti ASN sebagai ibu kota negara. Ya, karena dulu tujuannya membangun IKN ini tidak hanya memindahkan orang atau fisik, tapi juga termasuk cara kerja, teknologinya, budaya, sehingga itu saya pegang, sehingga kami juga diskusi dengan Pak Andrinov, ya, Pak Aldo Dohang, apa ini yang saya maksudkan dengan itu. Ternyata orang yang lebih berdisiplin, harus taat hukum, ada cepat, birokrasi yang cepat, ya itu yang harus kita mulai. Sustainable juga ya. Jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga termasuk masyarakat. Misalnya masyarakat Sepaku, dia harus kita siapkan apanya. Kami misalnya kalau prasarananya kami merenovasi beberapa sekolah di sana. Kemudian guru-guru juga kita sudah dilakukan training, UMKM kita juga training. Tapi apa cukup itu? Jadi kami masih ke depan ini tahun 2026, 25, 26, 27 harus lebih menyiapkan lagi tidak hanya fisiknya tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Nah, karena udah disebut masyarakat lingkungan kan ini juga satu isu yang kontroversial ya, yang menjadi salah satu kritik pelibatan dari masyarakat, termasuk soal pembebasan lahan. Ketika Agus Yudhoyono baru jadi Menteri ATR BPN, dia ke sana, dia yang dia sampaikan adalah ada 2.000-an hektar lahan yang ternyata masih bermasalah karena
masih dimiliki, ternyata sudah ada pemiliknya. Nah, gimana tuh update-nya? Jadi dari 2.800 itu yang kita prioritaskan untuk dibebaskan itu yang terkena jalan, prasarana jalan dan juga pengendalian banjir untuk melindungi masyarakat di sana. Itu sudah ada regulasi yang baru. Kan biasanya ini tanah negara yang dulu sudah ada, yang tanah negara yang sudah ditempati oleh warga yang sudah lama. Yang sudah, nah itu sekarang dengan regulasi baru bisa dibayar. Nah, ini sekarang dan masyarakatnya mau dibayar? Minta dibayar. Oke. Jadi, guys, jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Basuki ini menutup mulut yang terbuka lebar-lebar oleh golongannya para anti Jokowi dan juga orang yang pesimis tentang pembangunan IKN. Kalau kalian gimana? Apakah kalian optimis dengan pembangunan IKN ini? Apakah kalian melihat bahwa mimpi Pak Jokowi, mimpi para penyelenggara negara yang memang punya cita-cita membangun IKN, termasuk juga mimpi masyarakat setempat yang ada di IKN, itu akan terwujud? Saya optimis terwujud. Kalau kalian pesimis, itu urusan kalian. Tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.